変身とヒーロー剣山。 Hey, what's up? Welcome back. Dan di video kali ini, ku akan menceritakan sebuah film Jepang berjudul Kuda Kojiro Tokoro o Mishite Ageru yang berkisah tentang seorang siswi kelas 1 yang selalu mendapatkan gangguan dari teman-teman satu angkatannya. Penasaran? Okelah, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Film ini dibuka dengan memperlihatkan seorang anak yang tengah membayangkan menjadi seorang superhero. Namun sayangnya, ketika ia melakukan gaya perubahan, tanpa disangka ibunya berada di belakangnya. Setelah itu, kita kemudian akan diperlihatkan narasi anak tersebut yang bercerita tentang almarhum ayahnya yang meninggal ketika ia dilahirkan, yang ternyata ayahnya ini meninggal dikarenakan ia terlalu lelah menyelamatkan para penumpang mobil yang saat itu masuk ke sungai. Selain itu, anak tersebut yang juga tahu jika ayahnya adalah sosok pahlawan yang sangat hebat. Di sini ia sangat kagum kepadanya, walaupun dirinya sendiri belum pernah melihatnya. Dimana setelah bercerita itu, kita lantas akan diperlihatkan sosok murid SMA dari kelas 3 yang hari itu terlambat masuk sekolah. Padahal hari ini adalah hari upacara pembukaan tahun ajaran baru. Sehingga karena murid laki-laki yang diketahui bernama Kyojumi Hamada terlambat untuk mengikuti upacara, dengan terpaksa ia pun harus ikut di barisan para murid kelas 1 di sekolahannya. Yang tanpa diduga, ketika ia berbaris di urutan paling belakang, Hamada justru melihat jika saat itu ada seorang siswi perempuan yang dilempari kertas dan juga sepatu dari teman-teman satu kelasnya. Sehingga karena Hamada merasa iba kepada gadis tersebut yang diketahui bernama Hari Kuramoto, setelah upacara selesai, Hamada berniat untuk membantunya. Namun sayangnya, ketika Hamada mendekati dan mencoba menegurnya, tanpa disangka gadis itu justru berteriak ketakutan yang membuat orang-orang di sekitar sana termasuk Hamada sendiri kebingungan. Singkatnya, keesokan harinya saat jam istirahat, Hamada yang saat itu sedang makan siang dengan salah satu temannya bernama Tamaru. Salah satu teman sekelasnya bernama Ojaki tiba-tiba datang menemuinya dan memberitahunya jika sekarang Hamada tengah menjadi bahan perbincangan para anak-anak kelas 1 yang disebabkan kemarin Hamada sempat menghentikan tindakan dari juniornya. Selain itu, Ojaki yang ternyata memiliki adik yang berada di satu kelas yang sama dengan Kuramoto. Di sini ia juga diberitahukan jika sekarang ini Hamada telah mendapatkan julukan dari para anak-anak kelas 1 karena Hamada membantu Kuramoto. Hamada yang penasaran dengan gadis itu, setelah selesai makan, ia lalu mencoba untuk pergi ke kelas Kuramoto, yang mana ketika Hamada sampai di depan kelas, terlihat jika saat itu Kuramoto tengah dijahili teman-temannya. Sehingga karena Hamada sangat tak suka melihat hal seperti ini terjadi di depan matanya, tanpa menunggu lama lagi, Hamada langsung membantu Kuramoto untuk membenarkan mejanya, yang otomatis membuat seluruh murid di kelas itu terdiam. Saat pulang sekolah, Hamada yang saat itu melewati tempat loker sepatu. Di sini ia menemukan sepatu milik Kuramoto berada di luar. Sehingga karena Hamada tahu jika anak-anak kelasnya yang membuang sepatu milik Kuramoto, Hamada lantas mengembalikan ke loker miliknya. Dan bahkan setiap pulang sekolah, Hamada selalu melakukannya. Selain itu, Hamada yang juga melihat jika name tag loker milik Kuramoto dirobek seseorang. Di sini ia juga sampai menggantinya.
Saat pulang sekolah, Hamada yang hari ini sedang nongkrong dengan teman-teman sekelasnya yang hari ini tengah membicarakan perilaku junior mereka yang terkesan kurang ajar karena sampai membuat salah satu toilet sekolah sebagai tempat nongkrong. Tentunya omongan ini agak sedikit membuat Hamada curiga, sehingga setelah selesai makan, Hamada yang saat itu tak langsung pulang. Di sini ia menyempatkan diri untuk balik ke sekolah guna memastikan kecurigaannya. Dan benar saja, saat Hamada mengintip salah satu toilet yang terkunci, rupanya di dalam sana ada Kuramoto yang saat ini kondisinya tengah basah kuyup akibat disiram air oleh teman-temannya. Hamada yang saat itu melihat jika kunci dari toilet berada di samping Kuramoto. Di sini ia meminta agar Kuramoto memberikan kunci itu. Namun Kuramoto yang saat itu menolak untuk dikeluarkan dari sana karena ia takut jika pulang ke rumah dalam keadaan basah kuyup ia akan mengkhawatirkan ayahnya. Di sini Kuramoto sempat berbicara kepada Hamada jika ia akan di sini saja sampai bajunya kering. Tetapi karena sekarang ini negara Jepang tengah memasuki musim dingin dan Hamada juga tahu jika baju Kuramoto tak akan kering. Di sini ia lalu mencoba membujuknya, yang mana setelah berhasil membuat Kuramoto keluar dari sana. Dengan cepat, Hamada langsung memberikan baju olahraga miliknya dan mengajaknya untuk pergi ke rumah bibinya yang kebetulan membuka jasa laundry di rumah yang membuat Kuramoto bisa mengeringkan bajunya. Setelah Hamada menceritakan kenapa baju dari Kuramoto bisa basah seperti ini, bibinya yang merasa kasihan kepadanya, ia lalu mengajak Kuramoto masuk untuk melepas semua bajunya. Sementara itu, sambil menunggu bajunya dikeringkan, Hamada lalu mengajak Kuramoto untuk pergi ke rumahnya sambil memakan sebuah sup instan pemberian bibinya. Di saat mereka makan ini, Hamada yang juga sempat mengobrol banyak dengan Kuramoto. Di sini ia mulai menyadari jika sebenarnya Kuramoto adalah sosok gadis biasa yang cukup cerewet. Selain itu, Kuramoto yang juga tahu jika sebenarnya Hamada sering membantunya. Di sini ia sangat-sangat berterima kasih dan bahkan Kuramoto yang juga ingin menjadi gadis biasa di sekolah. Di sini ia meminta Hamada untuk mengajarinya agar dirinya bisa menjadi gadis yang kuat. Hamada yang melihat jika sebenarnya Kuramoto cukup cantik. Di sini ia lalu menyarankannya agar Kuramoto menyingkarkan rambut yang menutupi wajahnya, sehingga dengan seperti itu orang-orang mungkin tak akan menganggap jika Kuramoto aneh. Singkatnya, 1 jam kemudian, mereka lalu pergi ke rumah bibi Hamada untuk mengambil baju Kuramoto yang telah kering. Di mana setelah itu, Hamada kemudian mengantarkan Kuramoto untuk pulang ke rumah. Selain itu, di sepanjang perjalanan pulang, Kuramoto juga sempat bercerita tentang keluarganya yang menyebutkan jika ibunya pergi ketika Kuramoto masih kecil, sehingga dengan kepergian ibunya itu, sekarang ini Kuramoto tinggal bersama nenek dan ayahnya. Hamada yang mendengar Kuramoto bercerita seperti itu, di sini ia lantas mulai berjanji jika dirinya akan membantu Kuramoto kapanpun itu. Dan karena memang Hamada ini adalah sosok pria yang memiliki rasa keadilan yang tinggi di depan Kuramoto, Hamada bahkan tak segan untuk menunjukkan pose superhero-nya yang sampai membuat Kuramoto tertawa melihat tingkah konyol Hamada. Hero Kenzan. ハリー、笑え。笑ってくれ。 Di keesokan harinya, Hamada yang bersiap berangkat ke sekolah, bibinya kemudian datang menemuinya dan menitipkan kue kacang untuk Kuramoto. Karena ternyata ketika bibinya ini melepas baju milik Kuramoto, bibinya tersebut sempat melihat jika tubuh gadis itu dipenuhi luka lebam. Sehingga karena ia merasa kasihan, bibinya ini meminta Hamada untuk memberikan kue kacang itu. Dan benar saja, Hamada yang saat itu berangkat cukup pagi. Di sini ia menunggu Kuramoto di sebuah jembatan, yang mana setelah keduanya itu bertemu, Hamada lantas memberikan kue titipan bibinya itu kepada Kuramoto.
Singkatnya di siang hari, ketika Hamada tengah makan siang bersama dengan Tamaru, tanpa sengaja ia malah melihat Kuramoto yang tengah diganggu oleh teman-temannya. Sementara itu, untuk adik dari Ozaki yang sempat membela Kuramoto, rupanya hal ini malah semakin membuat mereka berani, yang bahkan sampai melempari mereka menggunakan kue kacang yang Kuramoto bawa. Kuramoto yang tak ingin kaya sampai diperlakukan seperti dirinya. Di sini ia sempat melawan mereka, tetapi karena murid-murid di sana sudah terlanjur tak suka kepadanya, bocah tengik ini justru melemparnya. Yang untungnya sebelum kue itu sampai mengenai Kuramoto, Hamada datang untuk melindunginya. Namun karena sepertinya lemparan itu terlalu kuat, di sini Hamada sampai mengalami luka, yang kemudian ia bersama dengan Kuramoto pergi ke UKS. げえ暗い顔してんな。 おはぎ Saat di UKS, Hamada yang merasa jika perlakuan mereka sudah sangat keterlaluan. Di sini Hamada meminta Kuramoto untuk melaporkan hal ini kepada ayahnya. Namun karena sepertinya Kuramoto sangat takut kepada ayahnya, di sini ia menolak saran dari Hamada dan mengatakan jika ia bertekad untuk melawan para pengganggu itu sendirian tanpa campur tangan dari ayahnya, yang tentunya agak sedikit membuat Hamada penasaran dengan sosok ayah dari Kuramoto. やっぱ一回ちゃんと話さないといけないんじゃないの？ Hari-hari pun berlalu. Hamada yang sekarang setiap paginya selalu menunggu Kuramoto di jembatan untuk berangkat bersama. Rupanya hal ini sangat membuat Kuramoto senang. Lalu suatu hari ketika mereka berangkat bersama, Ozaki dan adiknya yang saat itu juga berangkat bersama mereka. Tanpa disangka, Kaya memberikan Kuramoto sebuah permen, di mana ketika Kuramoto membuka permen itu, secara tak disangka Hamada justru melihat luka lebam di pergelangan tangan Kuramoto. Sehingga untuk memastikan apakah luka lebam itu bisa didapat dengan mudah, setelah Hamada sampai di kelas, ia lantas meminta Tamaru untuk menggenggam tangannya dengan sangat keras. この野郎自分だけ幸せになりやがって。 Di rumah, Hamada yang sangat penasaran dari mana Kuramoto mendapatkan luka itu. Di sepanjang malam, Hamada pun terus memikirkannya. Hingga di keesokan harinya, karena sekolah mereka yang sebentar lagi akan mengadakan ujian, dan Kuramoto cukup lemah dalam pelajaran matematika. Di sini Hamada kemudian menawarkan Kuramoto soal-soal matematikanya dulu. Sehingga karena Kuramoto cukup butuh soal-soal itu untuk bahan belajar, setelah pulang sekolah, Kuramoto pun mampir ke rumah Hamada, di mana ketika ibu dari Hamada melihat jika saat ini anaknya akhirnya membawa pulang seorang wanita untuk pertama kalinya, di sini ia cukup senang melihatnya. Hingga setelah cukup lama mereka belajar dan mengobrol, Kuramoto yang melihat jika waktu menunjukkan sudah sangat sore, di sini ia bersiap untuk pulang. Namun karena Hamada tahu jika Kuramoto pulang terlambat, ayahnya akan memarahinya. Di sini ia meminta tolong kepada ibunya untuk mengantarkannya, yang mana saat di tengah jalan, tanpa diduga Kuramoto justru melihat mobil milik ayahnya. Sehingga karena hal itulah ia lalu memanggil ayahnya. Ayahnya yang turun dari mobil dengan ekspresi wajah yang tak mengenakan. Di sini ia langsung menanyakan kondisi anaknya tersebut. Sementara itu, untuk ibu dari Hamada yang juga turun dari mobil guna meminta maaf karena terlambat memulangkan Kuramoto. Rupanya permintaan maaf dari ibu Hamada justru ditanggapi kaku oleh ayah Kuramoto. Selain itu, ibu Hamada yang rupanya juga tahu tentang kondisi dari keluarga Kuramoto. Di sini ia lantas bertanya tentang kabar dari nenek Kuramoto, yang tanpa disangka pertanyaan itu malah membuat ekspresi dari ayah Kuramoto berubah dan langsung bertanya kepada putrinya apakah ia menceritakan tentang kondisi keluarganya. Ibu Hamada yang tak ingin jika Kuramoto sampai dimarahi oleh ayahnya karena hal ini. Di sini ia langsung mengoreksi pertanyaannya dengan mengatakan jika ia tahu kondisi keluarga Kuramoto bukan dari anak tersebut. Selain itu, di sini Ibu Hamada yang sepertinya juga tahu akan kesulitan merawat orang tua di rumahnya. Di sini ia lalu menanyakannya, yang kemudian dijawab oleh ayah Kuramoto jika nenek mereka sekarang ini tengah dirawat di rumah sakit. 私立ですよ。お父さん帰
Setelah mereka saling berpamitan untuk pulang, di keesokan harinya, Hamada yang menunggu Kuramoto di tempat biasanya. Di sini ia justru tak kunjung bertemu, sehingga ketika jam istirahat, Hamada yang khawatir dengan Kuramoto. Di sini ia pergi ke kelasnya, yang ternyata Kuramoto sudah berada di kelas dengan wajah yang ditutup oleh rambutnya. Selain itu, ketika Kaya memanggilnya untuk memberitahukan jika Hamada datang menemuinya, di sini ia hanya diam saja, seolah gadis itu sedang menghindar dari Hamada. Esoknya, karena bibinya tahu jika kemarin kue kacang yang ia titipkan untuk Kuramoto tak jadi gadis itu makan, di hari ini bibinya tersebut menitipkan Hamada kue itu lagi, yang kemudian Hamada letakkan di loker milik Kuramoto. Namun sayangnya, saat pulang sekolah, kue itu justru Kuramoto kembalikan, sehingga ketika Kuramoto menyadari jika Hamada melihatnya, dengan cepat ia langsung lari dari sana. Hamada yang melihat tingkah aneh dari Kuramoto sambil membawa kue itu, ia lalu mengejarnya dan memintanya untuk menerima kue tersebut karena itu adalah pemberian dari bibinya. Tetapi karena sepertinya Kuramoto tak ingin terlibat lagi dengan kehidupan Hamada ataupun siapapun, dengan sikap yang seperti dulu, dia menolak untuk berbicara kepada siapapun. Sorenya, karena Hamada sangat penasaran serta khawatir dengan perubahan sikap Kuramoto yang kembali seperti dulu, ia lalu memutuskan untuk pergi ke rumahnya. Tapi sayangnya, setelah dipanggil beberapa kali, Kuramoto justru tak kunjung keluar. Lalu di malam harinya, ketika Hamada tengah belajar, secara tiba-tiba ia malah mendengar suara wanita yang memanggilnya, yang mana setelah dicek, rupanya wanita itu adalah Kuramoto. Selain itu, tujuan Kuramoto datang ke rumah Hamada di malam hari, rupanya ia hanya ingin memperingatkan Hamada dan ibunya jika sekarang ini mereka dalam bahaya dan meminta mereka untuk segera lari dari sana karena UFO akan mengejar mereka. Hamada yang mendengar Kuramoto berbicara seperti itu, ia yang langsung sadar jika UFO yang dimaksud Kuramoto adalah ayahnya. Hamada pun langsung menenangkan Kuramoto. Tetapi ketika Hamada menyalakan lampu teras, secara mengejutkan, Hamada justru melihat jika saat itu seluruh wajah Kuramoto sudah lebam-lebam, sehingga karena Kuramoto tak bisa mengelak lagi, dengan terpaksa Kuramoto pun akhirnya mau untuk bercerita jika sebenarnya ayahnya adalah sosok psikopat yang sampai meminta alamat rumah dari Hamada. Tetapi karena di sini Kuramoto sadar jika ayahnya akan mencelakai Hamada dan ibunya, di sini ia telah memberikan ayahnya itu alamat palsu dan segera untuk pergi ke rumah Hamada guna memperingatkan bahaya dari ayahnya. Hamada yang mendengar jika Kuramoto sampai berbuat seperti ini tentunya sangat membuatnya bangga karena sekarang Kuramoto jauh lebih berani, dan karena hal itu juga di sini Hamada lalu mengajaknya untuk mengalahkan UFO itu secara bersama-sama. Kuramoto yang merasa lega karena ia telah menemukan orang yang mau untuk membantunya. Sambil menangis dengan histeris, di sini Kuramoto akhirnya bercerita tentang neneknya yang sebenarnya telah dibunuh oleh ayahnya, yang mana untuk jenazah dari neneknya sendiri telah ayahnya tenggelamkan di sebuah danau dekat rumah mereka. Hamada yang mendengar cerita itu, di sini ia hanya bisa memeluknya sambil mencoba untuk menenangkan Kuramoto atas insiden yang dirinya hadapi. Di tengah malam menggunakan sebuah sepeda, keduanya kemudian pergi ke danau yang Kuramoto maksud, di mana setelah sampai menggunakan sebuah perahu karet yang Hamada pinjam dari Tamaru, ia lantas mulai mencari koper di danau tersebut. Hingga setelah lumayan lama Hamada mencari, mereka pun akhirnya menemukannya. Tetapi ketika Hamada dan Kuramoto membuka koper tersebut, rupanya koper itu telah kosong. Selain itu,
Kuramoto yang sepertinya mengenal bentuk koper ini karena koper itu adalah koper yang dibawa oleh ibunya saat pergi dari rumah. Seketika Kuramoto langsung histeris setelah menemukan anting milik ibunya yang bisa diartikan jika ibunya bukan pergi meninggalkannya, melainkan ia telah dibunuh oleh ayahnya. Hamada yang sadar jika ini adalah sebuah pembunuhan berantai, mereka lalu segera kembali ke rumah Kuramoto untuk menghubungi polisi karena sekarang diketahui ayah Kuramoto tak berada di rumah. Tapi sayangnya ketika mereka akan masuk ke rumah dari arah belakang, secara tiba-tiba ayah dari Kuramoto muncul dan langsung menyerang mereka karena ternyata ia telah kembali ke rumah. Keduanya yang sekarang terbaring tak berdaya, mereka kemudian diseret masuk ke dalam rumah untuk ayahnya bakar bersama dengan rumahnya. Hamada yang sekarang ini kondisinya sangat tak berdaya akibat serangan tadi, jelas saja sangat membuatnya sedih karena di posisi ini dirinya tak bisa membantu Kuramoto. Sementara itu untuk Kuramoto sendiri menyadari Hamada melihat ke arahnya, di sini ia lalu mengacungkan jarinya yang mana setelah itu untuk mengalihkan perhatian ayahnya. Di sini Kuramoto lalu melemparkan anting milik ibunya yang membuat ayahnya langsung mengambilnya. Ketika posisi ayahnya ini lengah, dengan cepat Kuramoto langsung bangkit dan segera mengambil tongkat golf milik ayahnya, di mana dengan perasaan yang penuh emosi, Kuramoto memukul kepala ayahnya hingga membuatnya tewas di tempat. Setelah memastikan jika ayahnya itu telah benar-benar mati, Kuramoto lalu mendekati Hamada untuk mengucapkan salam perpisahan. Sayonara. Singkat cerita, setelah kejadian itu, Hamada sekarang lalu dilarikan ke rumah sakit. Sementara itu, untuk Kuramoto sendiri, setelah ia berhasil pulih dari lukanya, Kuramoto kemudian mengubah identitasnya agar ia bisa kembali hidup dengan normal. Sementara itu, untuk kasus ayahnya, rupanya sekarang para polisi tengah mengusut kasus tersebut, yang bahkan mereka juga sampai menginterogasi Hamada untuk mengetahui lebih dalam tentang keterlibatan Hamada di kasus ini. どうして学年も違う君が関わることになったんだろう。好きだったから。 Singkatnya, setelah Hamada keluar dari rumah sakit, sekarang ini ia mulai menjalani kehidupannya dengan normal. Walaupun terkadang Hamada masih sering merindukan kehadiran Kuramoto yang sampai membuatnya sering menunggu Kuramoto di jembatan biasa ia bertemu. 2 tahun kemudian, Hamada yang sekarang telah menjadi seorang mahasiswa. Ketika ia berjalan ke arah pulang, tanpa sengaja Hamada justru bertemu dengan Kuramoto yang saat ini penampilannya jauh lebih baik ketimbang dulu. Mereka yang sekarang telah bertemu lagi, keduanya pun memutuskan untuk menikah, yang mana selang 1 tahun kemudian, Kuramoto lalu hamil anak pertama Hamada, yang di tahun itu juga akan segera lahir. Tapi sayangnya, ketika di hari kelahiran anak mereka, terlihat jika saat itu, Kuramoto yang berjuang sendirian untuk melahirkan anak mereka. Sementara itu, untuk Hamada sendiri, sekarang ini rupanya ia terjebak macet, karena di depannya telah terjadi sebuah kecelakaan yang mengakibatkan sebuah mobil terjun ke sungai. Hamada yang melihat para korban masih terjebak di dalam mobil tentunya membuatnya tak bisa tinggal diam, sehingga demi untuk menyelamatkan para korban ini, tanpa berpikir panjang lagi, Hamada langsung loncat ke sana guna menolong para korban. Di mana setelah berhasil menyelamatkan seluruh korban, Hamada yang saat itu sangat kelelahan akibat menolong mereka. Di sini Hamada justru terseret arus yang membuatnya harus tewas tenggelam. Di tempat lain, Kuramoto yang saat ini
telah berhasil melahirkan putranya sejak kematian suaminya itu. Dengan terpaksa, ia pun membesarkan bayinya seorang diri tanpa ditemani oleh Hamada. Tetapi karena Hamada adalah orang yang sangat berjasa untuknya, di sini Kuramoto sering menceritakan kebaikan Hamada kepada anaknya, yang membuat anaknya tersebut termotivasi untuk menjadi seperti ayahnya. Dimana setelah itu, Shin kemudian kembali ke awal film yang memperlihatkan jika ternyata itu adalah Kuramoto bersama dengan putranya yang bercerita tentang kehidupan ibu dan ayahnya dulu. Dimana setelah itu film pun selesai. いつかっていつ？あんたがいい子にしてちゃんと大人になったら。じゃあその頃にはもうお母さんは Oke, mungkin sekian dulu alur cerita dari film ini dan sedikit pelajaran yang bisa kita ambil. Jika ternyata untuk menjadi pahlawan bagi seseorang, kita tak perlu memerlukan kekuatan super, karena nyatanya dengan perasaan peduli dan empati untuk menolong sesama, rupanya hal seperti ini sudah cukup untuk membuat kita menjadi seorang manusia yang mampu memanusiakan manusia di sekitar kita. Dan ya, mungkin itu saja dari gua. Jika gua ada salah atau kurang, gua minta maaf, dan kita bertemu lagi di next video. Yo.